Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sobat anak novel. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu semuanya. Dan tidak kurang sesuatu apapun. Jumpa lagi sama kita di novel Kebangkitan Panglima Perang. Sebelum lanjut, seperti biasa, mohon bantuannya untuk like, komen dan subscribe-nya. Bagikan juga videonya ke medsosnya sobat sekalian ya. Oke, mari kita simak. Bab 4. Akulah Dewa Perang Kunlun. Hah, Adrian tertegun. Yang lain juga tertegun. Apa maksud perkataannya? Adrian mendernyitkan dahi. Maksudnya kamulah Dewa Perang Kunlun itu. Nathan tersenyum. Ya, akulah Dewa Perang Kunlun. Tapi aku belum pernah bertemu denganmu. Hahaha. Selanjutnya, semua orang tertawa. Apalagi Adrian tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan kakek Philip ikut tertawa. Dari sekian banyak pembohongan publik, belum pernah melihat yang seperti ini. Badut, Nathan jelas-jelas seorang badut, istri Adrian. Shafirna Andersen, mengejek, Kirana, suamimu benar-benar lucu. Demi cari muka, sampai mengatakan diri sendiri Dewa Perang Kunlun. Apakah Anda tahu Dewa Perang Kunlun? Panglima dari 9 distrik perang. Satu kata darinya mampu menghancurkan satu batalion. Gimana? Mendekam di penjara seperti area pertempuran ya? Kirana, dapat suami seperti ini. Kakakmu ini merasa iba. Semua orang juga mulai berceloteh. Kak Kirana, nanti jangan bawa dia lagi. Kamu tidak merasa malu. Kami merasa malu. Ya, nanti di pertemuan keluarga jangan bawa dia. Keluarga Andersen masih butuh martabat. James, keluarga kamu benar-benar kacau. Aku sangat kecewa denganmu. Kakek Philip memberi pandangan jijik pada James. Yah, karma apa yang kubuat ini ya Tuhan. Pasangan suami istri ini menundukkan kepalanya. Wajahnya pucat. Ini adalah hari paling memalukan mereka. Kirana duduk di sudut ruangan. Menghadapi berbagai ejekan. Dia terdiam. Tetapi kedua matanya berlinang air mata. Ternyata ada momen yang lebih memalukan. Dia menatap Nathan. Bahkan merasa muak. Dia tidak peduli Nathan masuk penjara. Tidak peduli Nathan dimaki semua orang. Yang dia pedulikan adalah sikap Nathan. Dia sangka Nathan setelah keluar penjara akan hidup normal kembali. Tetapi sekarang melihat Nathan membuatnya kecewa. Tidak realistis. Pembohong. Egois. Seperti badut. Kirana tidak ingin mengakui bahwa dia adalah suaminya. Adrian tidak ingin membiarkan Nathan. Dia tersenyum sinis. Oke. Bukannya kamu adalah Dewa Perang Kunlun. Besok malam Arnhemia ada pesta penyambutan. Jamuan khusus untuk dia. Aku berharap bisa melihat kamu di sana. Adrian tahu banyak hal juga. Memang benar ada jamuan itu. Nathan ingin menetap di Arnhemia. Jadi atasan memberikan dia jabatan wakil perwira tinggi kehormatan. Ini masuk akal. Bagaimanapun, orang sehebat itu bila tidak ada tujuan jelas, semua akan takut. Mudah menyebabkan kepanikan. Untuk itu, Arnhemia mengadakan pesta penyambutan. Kakek Philip mendengar itu. Langsung bertanya, wah, Adrian, kamu juga bisa berpartisipasi di pesta seperti itu. Mendengar itu, Adrian membusungkan dada. Tertawa, kebetulan dapat 2 lembar undangan. Sebenarnya demi memamerkan dirinya di pertemuan keluarga ini, dia menghabiskan 2 miliar untuk mendapatkan 2 undangan. Semua orang berdecak kagum melihat Adrian. 2 miliar setimpallah. Kakek Philip bertanya dengan hati-hati. Adrian, bisakah kamu dapatkan undangan ini lagi? Jika ada, aku ingin pergi bersama ayahmu untuk melihat-lihat. Joseph juga berharap sambil menatap Adrian. Harus bisa. Adrian mengiyakan. Tapi sedikit mengoyak hati. 2 miliar lagi. Hanya butuh sekali telepon. Adrian mulai menelepon. Dan membeli 2 lembar undangan lagi. Shafirna mendekati Kirana. Kirana, menurut kamu besok malam aku bisa lihat kamu tidak? Hahaha. Kirana muka memerah. Shafirna sengaja mengejeknya. Selang waktu tidak lama, sebuah sedan hitam berhenti di depan restoran Golden Bell. Kemudian, seorang pria mengenakan jas memasuki restoran. Ini bukan nyamar. Anton. Melihat pria itu, kakek Philip segera menyambutnya. Anton adalah sekretaris negara di Arnhemia. Setiap hari kontak dengan para petinggi di Arnhemia. Siapapun yang bertemu dengannya pasti menghormatinya.
Tuan Andersen, tujuan aku datang sangat sederhana. Mengirimkan 10 lembar undangan untuk keluarga Andersen. Anton meninggalkan 10 lembar undangan. Kemudian segera pergi. Ini adalah tugas pertama yang diberikan untuknya. Saat sekretaris negara sampai di depan pintu mobil, dia takut bertemu dengan Dewa Perang Kunlun yang legendaris. Dia mengingat dengan jelas pesan dari bos besar berkata, pesta penyambutan besok malam. Mertua dan keluarga Kunlun harus hadir. Undangan harus diberikan. Tetapi jangan terlalu mencolok. Jangan menyebutkan identitas siapa yang memberikan. Jadi mengutus Anton untuk mengantarkan undangan. Nathan tetap tidak bersuara saat kejadian itu. Namun, Adrian tertegun. Apa yang terjadi? Bukankah tadi hanya membeli 2 lembar undangan? Kenapa tiba-tiba datang 10 lembar? Diantar langsung oleh sekretaris umum. Berikutnya, kakek Philip tertawa kencang. Ini cucu menantuku. Satu kata saja, bisa membuat sekretaris negara mengantarkan 10 lembar. Adrian, aku bangga padamu. Menaikkan martabat kami. Joseph tertawa bahagia. Wow, kakak ipar hebat banget. Aku takjub padamu. Sadi dengan memandangi Adrian dengan perasaan kagum. Syafirna, kamu menikahi pria yang baik. Kamu wanita paling bahagia. Tidak seperti Kirana. Menikah dengan napi. Syafirna berkata, Kirana, maaf ya, suamiku agak luar biasa. Nanti bila membutuhkan bantuan kami, bilang saja. Tapi, kita tidak berani terlalu dekat dengan kamu. Terhadap kakak ipar sendiri punya pikiran buruk. Jangan-jangan nanti terhadap aku juga. Kirana sudah mau meledak. Bukankah ini jelas penghinaan atas dirinya? Tapi apa daya, Adrian terlalu hebat. Dengan satu telepon, sekretaris negara mengantar undangan secara pribadi. Relasinya sangat besar. Undangan seperti ini, Andersen tidak satu pun yang bisa mendapatkannya. James dan istrinya semakin iri. Bila ada menantu seperti ini, mungkin tidur pun akan tertawa terus. Kedepannya setiap hari hanya menghitung uang saja. Oh iya, bukankah adiknya Adrian tertarik dengan putrinya? Tetapi mereka tidak bisa membantah Kirana. Jadi tidak bersuara. Adrian masih kebingungan. Dari mana ada relasi di Arnhemia? Pasti ada kesalahan. Tetapi kondisi seperti ini, dia hanya mengiyakan saja. Bagaimanapun, dia merasa semakin di atas angin. Adrian menyeringai. Maaf kakek, cuma bisa dapat 10 lembar. Bagaimanapun, pesta seperti ini terbatas. Kakek Philip tertawa. Ini hebat sekali. Ayo, kita bersulang. Melihat itu, James semakin iri. Adrian, kakek. 10 undangan ini kakek saja yang membagikan. Baik, kakek Philip memiliki 4 anak. Kecuali keluarga James. Semua mendapatkan bagian. Beberapa lembar terakhir diberikan ke Sadi dan beberapa cucu kompetennya. Terima kasih kakek. Sadi mengambil undangan dan memamerkan di depan James. James menundukkan kepala dan terdiam. Di mata ayahnya, mereka bahkan tidak lebih pantas dari generasi di bawahnya. Tetapi mereka menerima saja. Siapa suruh mereka tidak berguna? Nathan tiba-tiba bertanya, mengapa keluarga kita tidak kebagian undangan? Bab 5. Pembuktian kepada istri. Hahaha. Semua orang tertawa bersama. Kalian tidak berpikir apa kalian memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan ini? Sudahkah kalian berkontribusi untuk keluarga Andersen? Sadi langsung menjawab, ya. Kalian bermimpi. Hidup memalukan seperti ini. Masih ingin mendapatkan undangan? Joseph bertanya tanpa ragu-ragu. Kirana dan kedua orang tuanya putus asa. Sorot mata hanyalah tersisa rasa jijik. Nathan mencibir. Karena surat undangan ini diberikan ke kalian berkat aku. Surat undangan itu terutama untuk ayah dan ibu mertuaku. Sekalian beberapa lembar untuk kalian. John tidak bisa menahannya lagi. Nathan, kamu tidak punya rasa malu. Surat undangan ini jelas dari menantuku Adrian. Dan tidak ada hubungan denganmu sedikitpun. Adrian menimpali. Memangnya kamu siapa? Berani ambil andilku. John menunjuk James dan berkata, James, lihat menantumu. Cepat dan segera bawa dia pulang. Jangan bawa dia ke perjamuan keluarga lagi. Kita tidak bisa dipermalukan terus oleh orang ini. Saat Nathan hendak mengatakan sesuatu, Kirana menghentikannya. Ikut denganku. Kirana tidak mau dipermalukan lagi. Sesampai di luar restoran, Kirana menangis terseduh-seduh.
Nathan, aku mohon, jangan mempermalukanku lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Nathan menyeka air matanya dan bertanya, Kirana, apakah kamu ingin pergi ke pesta makan malam itu? Kirana berkata dengan marah, siapa yang tidak mau pergi? Apakah kamu tidak melihat mata orang tuaku? Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu mendapatkannya? Aku bisa. Nathan sangat yakin. Amarah Kirana kembali lagi. Dia berbalik badan dan hendak pergi. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kirana, tanya Nathan. Kirana bertanya balik. Bagaimana kamu bisa membuatku mempercayaimu? Nathan tersenyum. Aku pasti akan membuatmu menghadiri pesta itu. Aku, Nathan, akan melakukan apa yang aku katakan. Kirana mengangguk, oke. Aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kita tidak saling kenal. Pegang kata-kataku. Kirana menyeka air matanya. Oke, aku juga tidak hiraukan lagi. Tidak perlu harga diri lagi. Aku ingin melanjutkan acara makan malam keluarga ini. Dan aku akan memberitahu mereka semua bahwa suami aku juga bisa mendapatkan surat undangan untuk menghadiri pesta itu. Oke, kamu masuk dulu. Aku mau menelepon. Setelah menekan telepon, Nathan berkata, Neville Ditman, beritahu Irfan bahwa aku akan menghadiri makan malam yang dia selenggarakan besok malam. Ah, Panglima, Anda setuju untuk menghadiri perjamuan itu? Baguslah, atasan khawatir kamu tidak akan menyanggupi Irfan. Ya, aku ingin berpartisipasi. Tetapi beberapa orang sama sekali tidak boleh hadir. Panglima, aku mengerti. Segera aku atur. Kembali di restoran, Nathan melihat Kirana mengangkat kepalanya. Penuh percaya diri. Rupanya dia sudah angkat bicara. Semua mata tertuju pada Nathan. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan surat undangan? Dengan mencuri dan merampok, mungkin demi harga diri pergi membelinya. Adrian tersenyum. Sepertinya kalian tidak tahu bahwa harga satu lembar undangan ini lebih dari 2 miliar. Keluarga James masih berutang pada kakek 2 miliar. Jadi mereka membeli surat undangan dengan apa? Semua orang di keluarga Andersen berceloteh. Makan malam keluarga dimulai. Makanan mulai disediakan. Kurasa mereka berempat cukup diberikan seorang semangkuk mie. Tidak perlu menyajikan makanan lagi. Ujar John Andersen. Adrian tertawa. Beri mereka makanan semeja saja. Kalau tidak, nanti kakek terlihat tidak baik kepada mereka. Baik, keempat meja perjamuan saling bersulang. Suasana sangat ramai. Cuma meja di mana Nathan berada. Semua terdiam. Semua orang menjunjung Adrian. Membuat hati iri. James melirik Adrian. Kemudian melihat Nathan. Menghela nafas. Hais. Untuk apa iri? Beginilah nasib. Amanda menatap jijik pada Nathan. Sangat memalukan. Namun kakek tidak menyuruh mereka pergi. Mereka tidak berani meninggalkan perjamuan itu. Hanya dapat menahan amarah terus. Adrian memegang segelas minuman dan mendekat. Diikuti sejumlah orang di belakangnya. Adrian melewati Nathan. Berdiri di hadapan Kirana. Kirana, sebenarnya, aku ingin mengenalkan adikku. Untuk menikahi kamu. Dia lebih berkompeten dari aku. Tapi melihat situasi hari ini sepertinya ini belum jalanmu. Pilihanmu buruk sekali. Hais, James dan Amanda menghela nafas. Seandainya Nathan tidak muncul, Kirana dan Jaden mungkin bisa bersama. Mereka sekeluarga bisa makmur. Sungguh iri. Tapi mereka bernasib miskin. Setelah perjamuan keluarga berakhir, ayo semua ke rumah kakek. Malam ini kakek mau berbincang-bincang dengan cucu menantuku merencanakan masa depan dan pesta penyambutan besok. Kalian harus ikut mendengarkan. Bermanfaat bagi kalian semua. Terdengar arahan dari kakek. James dan Amanda menantikan petunjuk dari kakek. Bila keluarga Andersen berniat membantu mereka, mungkin hari-hari mereka akan menjadi lebih baik. Tak disangka kakek melihat ke mereka. Kalian bertiga pulang ke rumah saja. James ingin membela. Ayah, aku. Kenapa kamu? Kami tidak membutuhkan dirimu lagi. Menantu kamu baru keluar dari penjara. Bawa sial. Aku takut mengotori rumahku. Setelah kakek berkata seperti itu, kemudian membawa semua orang meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Adrian dan Shafirna menghampiri Nathan, mengibaskan tangannya. Jangan mengecewakanku besok malam.
Jika tidak bisa masuk, jangan bilang kalian mengenal kami. Aku tidak mau dipermalukan. Nathan tersenyum. Nanti kita lihat saja siapa yang tidak bisa masuk. Baiklah, kita tunggu. Orang-orang memegang undangan tampak bahagia saat meninggalkan tempat itu. Membiarkan James menghela nafas berkali-kali. James menatap tajam pada Nathan. Seandainya dia bisa berusaha untuk keluarga ini. Tapi dia baru saja keluar penjara. Untuk hidup sehari-hari saja kesulitan. Nathan mengikuti Kirana pulang ke rumah. Dibandingkan rumah Darwin, baginya inilah rumah yang sebenarnya. Ada seorang wanita yang telah menunggunya selama 6 tahun. Setelah sampai di rumah, Nathan berinisiatif tidur beralas tikar. Tetapi Kirana memintanya untuk tidur di ranjang. Kemudian Nathan berbaring di ranjang. Kirana berada di meja tulis menuliskan rencananya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Nathan. Ada proyek taman ekologi di Agats. Aku sedang menulis proposalnya. Untuk dapatkan proyek ini. Meskipun kemungkinan tidak sampai 1%. Senyum Kirana. Sampai keesokannya. Kirana tidak sedikit pun menggerutu kepada Nathan. Ataupun bermuka masam. Selang waktu ke pesta penyambutan semakin dekat. Kirana akhirnya tidak bisa membendungnya lagi. Nathan. Aku percaya padamu. Aku bertaruh seluruh hidupku untukmu. Tapi bagaimana aku mempercayaimu sekarang? Undangannya mana? Aku pikir kamu akan berusaha untuk mendapatkan beberapa lembar. Tapi semenjak tadi malam, aku tidak melihat kamu keluar rumah. Juga tidak menelepon sekalipun. Apakah undangan akan jatuh dari langit? James menimpali. Apa yang kamu tunggu? Semalam Kirana sudah buka suara. Bila kamu tidak mewujudkannya, maka kami tidak bisa hidup di dunia ini lagi. Nathan melirik ke arah jam. Waktu hampir tiba. Nanti ikut aku saja. Nathan mengemudi mobil James. Semua ikut ke acara penyambutan Dewa Perang Kunlun. Di Skyline Villa. Kirana. Aku akan membuktikanmu sekarang. Apa aku sanggup melakukannya? Nathan menarik Kirana menuju pintu masuk. Bab 6. Tamu eksklusif. Waduh. Kalian benar-benar berani datang ke sini. Setengah mengejek. Kakek Philip dan keluarga datang ke sini. Mereka membawa banyak hadiah, alkohol, teh, ginseng termahal. Rencana Andersen tidak hanya untuk berpartisipasi di acara ini, tetapi juga ingin menjilat Dewa Perang. Syafirna mendekat Kirana. Tersenyum sinis, adikku. Tidak kuduga kalian datang kemari. Undangan kalian mana? Sini aku lihat. Akhir-akhir ini gampang membeli undangan palsu. Syafirna, Adrian dan beberapa orang lain tidak percaya Nathan bisa mendapatkan undangan masuk. Mereka pikir mereka itu siapa? Ingin dapat undangan masuk? Mustahil. Aku, Kirana ragu, karena memang tidak punya undangan. Syafirna tertawa. Kenapa disembunyikan? Apa undangan kalian terbuat dari emas? Kita mau lihat pun tidak boleh. Kirana menundukkan kepala dan terdiam. James dan Amanda juga menyusutkan diri. Kakek Philip berseru, James, keluarkan undanganmu. Ayah, aku, James panik. Bagaimana? Sudah tidak mengenaliku. Keluarkan undangannya. Bentak Philip Andersen. James tersentak. Akhirnya berkata jujur, ayah, kami tidak punya undangannya. Nathan yang membawa kami kemari. Hahaha, Adrian, Syafirna dan lainnya terbahak-bahak. Philip melototi James, kamu sungguh bodoh. Aku malu punya anak seperti kamu. Terasa setiap pasang mata merendahkan dan mengejek mereka. James semakin membenci Nathan. Kali ini, martabat yang tersisa di hadapan keluarga Andersen lenyap. Kirana juga membenci Nathan sekarang. Kedepannya, mereka tidak ada harga diri lagi. Undangan saja tidak ada. Masih berharap bisa masuk ke pesta. Aku beritahu satu fakta buat kalian. Seumur hidup kalian tidak akan bisa memasuki pintu ini. Sindir Adrian. Syafirna memeluk lengan Philip. Berkata, kakek, ayo kita masuk. Jangan biarkan mereka mengganggu kita. Ya, mengenal mereka membuat malu kita. Andersen sekeluarga menatap Nathan dengan jijik. Dan melangkah menuju pintu masuk. Saat James hendak mengatakan sesuatu, Nathan tertawa, ayah, lihat mereka. Mereka tidak akan bisa masuk. Pintu masuk Skyline Villa dijaga puluhan orang. Mereka adalah pengawal keamanan yang menertibkan jalur masuk.
Adrian Wilson menyodorkan 12 lembar undangan. Ini. Adrian penuh percaya diri. Lagi pula, siapa lagi yang bisa mengeluarkan 12 undangan sekaligus? Tapi pengawal tanpa ekspresi mengatakan, kalian dilarang masuk. Akses masuk kalian telah dicabut. Apa? Adrian pikir dia salah dengar. Philip berdalih, tidak mungkin. Kemarin sekretaris negara yang mengantarkan undangan ini secara pribadi. Adrian dengan sombong mengatakan, ini undangan kami. Segera biarkan kami masuk. Kalian tidak bisa melarang kami. Prak, tiba-tiba sebuah tongkat memukul kepala Adrian. Apa kalian mengerti bahasa manusia? Kalian dilarang masuk, atau perlu aku gunakan kekerasan? Dipukul tongkat tepat di kepala. Adrian terkejut dan hampir mengompol di celana. Tetapi banyak keluarga Andersen menanti. Adrian memberanikan diri. Kalian berani pukul aku. Kalian tahu siapa aku. Kalian cuma pengawal berani pukul aku. Aku kenal dengan atasan kalian. Brooke, kali ini. Pengawal langsung menggunakan tongkat menekuk Adrian ke tanah. Ngompol. Adrian takut sampai mengompol di celana. Dari celananya mengalir keluar cairan kuning. Keluarga Andersen semua bergidik. Cepat pergi, bentak pengawal. Andersen menarik Adrian untuk pergi. Seperti yang kamu ucapkan. Mereka tidak bisa masuk. James terkejut dengan kejadian di depan matanya. Nathan tersenyum. Menggandeng tangan Kirana. Sekarang giliran kita masuk. Jangan, kamu tidak takut mati. Adrian saja tidak bisa masuk. Apa kita bisa masuk? James dan istrinya takut dan melangkah mundur. Kirana dengan tubuh gemetar, iya. Bisakah kita masuk? Kita tidak ada undangan. Bukankah kamu bilang akan memberikan aku kesempatan terakhir? Bila tidak dicoba, bagaimana kita tahu? Nathan pun tertawa. Baik, aku percaya padamu. Kirana menggenggam erat tangan Nathan. Ketika keempat rombongan Nathan berjalan sampai pos pemeriksaan, Shafirna bersuara, Pak, meskipun mereka juga keluarga Andersen. Tetapi mereka telah diusir oleh kakek. Kami tidak ada hubungan dengan mereka. Philip segera menambahkan, benar Pak, kami tidak ada hubungan dengan keluarga Andersen. Jangan kaitkan masalah mereka kepada kami. Nathan membalikan badan memandang mereka. Menyedihkan. Sesampai di depan pemeriksaan, Kirana memejamkan matanya. Bila hari ini harus mati, matilah. Daripada menanggung rasa malu, James dan istrinya juga berpikiran yang sama. Philip dan keluarga belum meninggalkan tempat itu. Mereka bersembunyi untuk melihat Nathan dipermalukan. Mr. dan Miss Clark, silahkan masuk. Kalian adalah tamu eksklusif. Tidak perlu undangan. Suara pengawal terdengar jelas. Kirana membuka matanya. Puluhan pengawal berdiri dua baris, memberi hormat kepada mereka. Kirana dan keluarganya masuk ke villa seperti dalam mimpi. Philip yang di luar sana melihat itu terdiam. Semua orang mematung. Mereka masuk. Bagaimana bisa? Sejujurnya, melihat wajah-wajah keluarga Andersen yang terkesima, Kirana dan kedua orang tuanya sangat puas. James memandang sekitar, dan masih belum percaya, kita bisa masuk. Nathan, bagaimana kamu melakukannya? Pada saat ini, baru merasa menantu ini ada gunanya. Setidaknya menyelamatkan sedikit harga diri. Amanda berkata, Nathan, kamu juga punya relasi di sini. Nathan tertawa. Benar kata ibu, aku punya teman. Kirana curiga kepada Nathan. Dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia ingat jelas, saat Nathan terpuruk, tidak ada satupun teman yang membantunya. Sebaliknya, mereka mencemoohnya. Apakah akan ada yang membantunya? Dalam villa, James dan keluarga sangat berhati-hati, takut untuk bertindak. Bagaimanapun acara seperti ini, mereka tidak boleh membuat siapapun tersinggung. Kirana, ternyata kamu bisa masuk ke acara ini. Aku tidak salah lihat kan? Dari belakang terdengar suara asing. Setelah Kirana melihat orangnya, di matanya tersirat rasa dendam. Keempat orang itu berpakaian rapi, penampilannya memukau. Lelaki yang terdepan adalah anak dari Direktur Tenson Group, Jack Lewis. Dia sudah lama terpikat dengan Kirana, pernah menghabiskan banyak uang untuk meniduri Kirana, menyodorkan ratusan juta. Tetapi Kirana tak bergeming. Untuk membalas dendam, Jack Lewis mengerahkan segala cara untuk membuat perusahaan Kirana bangkrut.
Sebelumnya perusahaan Kirana berjalan dengan baik. Kenapa aku tidak boleh datang? Tanya Kirana dingin. Jack memandangi Kirana. Ini suamimu yang napi itu. Apa dia yang bawa kamu masuk? Jack mendekati Kirana. Dengan mesum bilang, aku tidak peduli bagaimana cara kamu masuk. Tapi dengan kekuasaan aku bisa menjebloskan kembali suamimu ke dalam penjara. Mungkin bisa dipenjara setidaknya 1-20 tahun. Kirana percaya Jack bisa melakukan itu. Dia punya cara dan kemampuan untuk itu. Kirana dengan waspada bertanya, apa yang kamu inginkan? Jack Louis menambahkan, jika kamu berjanji menemaniku, aku menjamin tidak akan menyentuh dia. Bila tidak, aku akan mengirimnya kembali ke penjara. Gimana ceritanya berikutnya sobat anak novel? Apakah Kirana akan cerita ke Nathan tentang kejahatan si Jack Louis selama ini? Dan apa yang akan Babang Nathan lakukan Jack Louis? Tonton terus video berikutnya. Sampai jumpa.